Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dewa Wibiksana. Nomor induk mahasiswa 11970300005 dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video ini saya akan meresume atau melakukan penjelasan tentang paper yang berjudul Prediksi Pendapatan Terbesar pada Penjualan Produk Cat dengan menggunakan metode Monte Carlo. Paper ini ditulis oleh Bias Yulisageni, Julia Santoni, dan Sumijan yang berasal dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Tujuan dibentuknya atau ditulisnya paper ini adalah sebagai prediksi pendapatan penjualan produk cat yang dilakukan oleh toko bangunan UD Masdi. Data yang digunakan pada pengolahan Monte Carlo ini merupakan data penjualan produk cat Januari 2016 hingga Desember 2018. Data ini produk cat yang Januari 2016 ini akan memprediksi penjualan pada tahun 2017 dan tahun 2018, di mana nanti akan diketahui berapa penjualan pada tahun 2017 dan 2018 beserta akurasi dari prediksinya. Prediksi ini akan dilakukan prediksi pendapatan dan permintaan produk pada setiap tahunnya. Nah, karena di sini menggunakan metode Monte Carlo, dijelaskan bahwa metode Monte Carlo ini merupakan kelas algoritma komputasi yang menggunakan sampel acak dalam menghasilkan pemecahan masalah. Pendapat lain yang dari Ratnasari pada tahun 2017 menyatakan bahwa Monte Carlo ini yaitu adalah simulasi untuk menentukan angka random dari data sampel. Metode Monte Carlo menggunakan bilangan acak. Dari dua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Monte Carlo ini merupakan metode yang menggunakan angka random atau acak untuk menghasilkan pemecahan suatu masalah, di mana angka random itu tidak seenaknya tapi menggunakan sampel acak, menggunakan data sebelumnya yang sebagai acuan. Di sini saya akan menjelaskan algoritma perhitungan pada paper. Yang pertama di sini kita akan mendata dulu data penjualan dari Januari 2016 hingga Desember 2018 di toko UD Masdi. Kemudian setelah datanya dihimpun, kemudian di sini kita menentukan distribusi probabilitas penjualan. Distribusi probabilitas ini merupakan peluang dari distribusinya, karena pengertian sendiri menggambarkan peluang dari sekumpulan varian maksudnya sebagai pengganti frekuensi. Untuk lebih jelasnya nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian di sini setelah menentukan distribusi probabilitas, selanjutnya distribusi kumulatif digunakan sebagai dasar pengelompokan batas interval dan bilangan acak. Kemudian setelah itu kita menentukan interval angka acak random sebagai penjualan. Nah, pembangkitan bilangan random ini menggunakan perhitungan LCG atau Linear Congruential Generator. Nah, di sini pada metode LCG ini kita harus menetapkan beberapa konstanta, diantaranya adalah A, M, dan C. Kemudian setelah kita menentukan interval bilangan acak berdasarkan konstanta ini, selanjutnya kita akan mengacak penjualan ini dari LCG. Nanti terdapat 12 bilangan acak sesuai dengan jumlah bulan dalam satu tahun penjualan. Kemudian setelah itu melakukan simulasi Monte Carlo. Nah, dari simulasi Monte Carlo ini dapat diketahui prediksinya pendapatan dan prediksi pendapatan dan prediksi angka atau produk yang diinginkan oleh pasar. Kemudian setelah itu kita menentukan hasilnya, dan tingkat kecocokan atau akurasinya akan dilihat berdasarkan prediksi yang kita menggunakan Monte Carlo di tahun 2017 dan dibandingkan dengan hasil realnya di tahun 2018 atau tahun selanjutnya. Nah, di step pertama data penjualan produk cat. Di sini ada data pada tahun 2016. Di sini merupakan data produk cat Lengkote Supersil 2,5 liter. Nah,
Satu produknya itu dihargai 150.000. Di sini kita mengambil satu produk saja, tidak seluruh produk pada satu toko, tapi hanya satu produk saja, yaitu produk cat Leng Kotes Supersil 2,5 liter. Nah, pada tahun 2016 ini di bulan Januari terjual 11 kaleng cat. Nah, dengan dikalikan dengan 150.000 sehingga hasilnya adalah 1.650.000 dikalikan. Kemudian Februari 6 dikalikan dengan 150.000 menghasilkan 900.000. Seterusnya sampai dengan setelah bulan Desember, di sini ada kita bisa mentotalkan produk cat yang terjual yaitu 75 dan pendapatan totalnya adalah 11.250.000 rupiah. Ini data berasal dari screenshot pada paper. Namun di samping itu saya juga mencoba melakukannya atau melakukan komputasi di Microsoft Excel, dan inilah hasil kerjaan saya. Kemudian setelah kita mendata penjualan cat, selanjutnya adalah kita menentukan distribusi probabilitasnya. Nah, ini data berasal dari paper dan ini Excel yang dikerjakan oleh saya. Di sini distribusi probabilitas, seperti yang kita ketahui bahwa probabilitas itu adalah peluang ya. Jadi cara menentukannya itu kalau dari sini berarti jumlah pendapatan pada bulan Januari dibagi dengan jumlah pendapatan total. Nah, bisa kita lihat di sini rumusnya adalah C3 dibagi dengan C15 yang dikunci ya, karena ini terdapat dolar. Nah, berarti di sini distribusi probabilitas untuk bulan Januari itu adalah 1.650.000 dibagi dengan 11.250.000 menghasilkan distribusi probabilitas atau DP-nya itu 0,15, dan seterusnya. Ini berarti 900.000 dibagi dengan 11.250.000 menghasilkan 0,08 dan seterusnya. Di sini terdapat perbedaan angka, tepatnya pada data pada bulan Maret. Di sini 0,04, namun pekerjaan saya di sini 0,05. Sebenarnya di sini tidak berpengaruh karena pemilihan angka pembulatan angka. Nah, di sini saya menggunakan Excel. Langsung dari Excelnya di sini dibulatkan menjadi 0,05. Dan di sini sebenarnya 0,04 sekian, jadi dibulatkan jadi 0,05. Nah, setelah kita tahu distribusi probabilitasnya, selanjutnya kita menentukan distribusi kumulatif. Artinya di sini distribusi probabilitas tadi dijumlahkan. Di sini terdapat yang pertama saya panggil DK ya, namanya distribusi kumulatif ini 0,15 untuk Januari. Nah, untuk bulan Februari di sini adalah 0,15 ditambah dengan distribusi probabilitas di bulan Februari di bulan selanjutnya. Jadi 0,15 tambah 0,08, jadi 0,23 dan seterusnya. Sampai dengan 0,99. Namun pekerjaan yang saya lakukan di sini karena terdapat perbedaan tadi di bulan Maret, sehingga menurut sumber lain yang saya baca, kalau misalnya DK ini harus mencapai angka 1 karena intervalnya dari 0 sampai dengan 1. Jadi bisa dikatakan data punya saya lebih akurat. Nah, setelah kita tahu distribusi kumulatifnya, selanjutnya kita menentukan interval angka acak. Nah, interval angka acak ini dari sumber paper yang saya baca di sini 00 sampai 14. Artinya dari 0 sampai dengan satu angka sebelum DK. 00 sampai 14. Kemudian di sini selanjutnya 15 sampai satu angka sebelum DK. 22. Kemudian selanjutnya 23 sampai dengan satu angka sebelum DK. DK di sini kan 0,28, berarti sebelumnya 27, 23 sampai 27 dan seterusnya. Namun yang kembali saya belajar dari sumber lain katakan bahwa interval acak itu dari 00 sampai dengan batas DK-nya. Nah, di sini DK-nya 15 berarti kita mengikutinya 00 sampai 15. Dan ini angka selanjutnya 16 sampai dengan 23, sama kan 23. Kemudian 24 sampai 28, 29 sampai 41,
42 sampai 57, 58 sampai 61, dan seterusnya sampai dengan 100. Nah, setelah kita menentukan interval acaknya, nah sekarang kita menentukan bilangan acaknya. Karena tadi hanya interval, sekarang bilangan acak. Nah, pada modul ini atau pada paper ini maksud saya menggunakan metode LCG atau Linear Congruential Generator. Ini merupakan sebuah metode yang membangkitkan bilangan acak dan banyak digunakan dalam pemrograman komputer. Banyak metode-metode lain selain LCG untuk membangkitkan bilangan acak. Yang perlu digarisbawahi di sini, untuk metode LCG dia mempunyai rumusan atau persamaan tersendiri, yakni Zn sama dengan A dikali Zn dikurangi 1, bilangan sebelumnya, A dikali bilangan sebelumnya ditambah C modulo M. Nah, namun di paper ini si huruf A ini diganti menggunakan huruf K. Kemudian C ini diganti menggunakan huruf G. Maka kita sepakati dulu bahwa A ini sama dengan K, C ini sama dengan G. Nah, didapati bahwa dalam paper ini diketahui jika nilai K-nya itu adalah 25, G-nya adalah 1996, Z0-nya adalah 12.357, dan M-nya itu 74. Nah, FPB ini dia berasal dari, nah ini ada rumusnya untuk FPB ini harus menghasilkan angka 1, itu dari rumusnya GCD, O2 dan O3. Ini dari A dan C ya, kalau dari sini A dan C atau K dan G. Nah, sebisa mungkin ini menghasilkan angka 1, kalau angka 2 tidak bisa. Jadi kita cari, kita acak angka berapa saja dan itu harus menghasilkan 1. Nah, setelah mendapatkan, awalnya kita menuliskan Z ini sebagai berarti ini Z0, ini Z1, Z2, Z3 dan seterusnya. Ini Z0 karena di sini ketahui 12.357, maka selanjutnya kita menuliskan K dikali ZI ditambah G. K ini dari O2 atau 25 dikali dengan ZI. ZI-nya itu adalah yang ini, ZI yang di sampingnya, kemudian ditambah G. Tambah G itu dari 1996. Nah, diperolehlah nilainya 310921. Selanjutnya kita cari Z. Karena di sini ZI, Z0, Z1, Z2, Z3. Nah, cara menentukan ini itu dari sini. ZI tambah 1 itu dari K dikali ZI ditambah G mod M. Nah, dari pekerjaan yang saya lakukan di Excel ini, rumusnya adalah seperti ini. L3, penulisannya seperti ini, mod L3 itu dari ini, karena ini sama, L3 dikali dengan O5, M ya. Nah, ini 74. Ini nilainya konstan, harus 74, jadi kita menggunakan simbol dolar di sini. Nah, jadi ZI tambah 1 itu kita peroleh 47, 63, 19, 29, dan seterusnya. Karena ini ZI ditambah 1, otomatis misalnya ini 0. Ini 0, ZI ditambah 1, berarti Z1 itu adalah 47, berarti ini 47. Nah, di sini Z1 tambah 1 berarti Z2. Nah, Z2-nya itu adalah 63, berarti ke sini 63 dan seterusnya. Angka inilah yang nantinya akan dijadikan atau merupakan bilangan acak hasil dari metode LCG. Nah, bilangan acak ini digunakan, ZI tambah 1 ini digunakan sebagai bilangan acak yang nantinya bakal memprediksi berapa jumlah pendapatan dan berapa permintaan pasar khususnya pada penjualan produk Chatelaine Kotes Supersil 2,5 liter. Nah, caranya adalah ini, bilangan acak ini merupakan ZI tambah 1 atau yang saya beri
tulisan berwarna merah. Kemudian prediksinya ini 12, 3, 6, 10, 3, 6, dan seterusnya. Ini dari mana? Dari 47 itu kita lihat dari interval. 47 itu berada pada interval ini 42 sampai 57. Dia terjualnya 12. Berarti pada bulan Januari 2017 kita akan memprediksi bahwa penjualan produknya itu adalah sebanyak 12 kaleng. Selanjutnya 63. 63 itu berada pada interval ini 62 sampai 65. Nah, di sini terjualnya adalah 3. Maka pada bulan Februari tahun 2017 kita dapat memprediksi jumlah kaleng yang dimintai oleh pasar yaitu adalah 3. Selanjutnya untuk 19 itu berada pada interval 16 sampai 23. Nah, 16 sampai 23 ini dia terjualnya 6. Maka kita dapat memprediksi pada bulan Maret tahun 2017 jumlah kaleng cat yang terjual yaitu adalah sebanyak 6 buah. Nah, ini dikalikan dengan harga per kalengnya tadi 150.000. 150.000 dikali dengan 12 yaitu 1.800.000 dan seterusnya. Di sini terdapat perbedaan kembali. Tepatnya pada perbedaan itu dapat diketahui dari tadi yang angka pembulatan yang salah, yang tidak tepat antara pekerjaan saya dengan hasil paper. Namun di sini hasil akhirnya akan sama. Nah, pada tahun 2016 kaleng yang terjual yaitu sebanyak 75. Dengan menggunakan metode Monte Carlo ini, kita dapat memprediksi bahwa penjualan kaleng pada tahun selanjutnya atau tahun 2017 itu adalah 89 kaleng. Berarti naik sebanyak 14 buah kaleng. Nah, jumlah pendapatan juga akan bertambah dari 11.250.000 sampai 13.350.000. Nah, di hasil prediksi di sini terdapat data 2016 yang sebelah kiri ini. Nah, di sini prediksi untuk tahun 2017. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa akurasi keberhasilan dari metode ini adalah 84,3%. Itu untuk satu produk yang bernama merek Lancote Super Seal 2,5 liter di tahun 2017. Nah, sedangkan untuk seluruh penjualannya itu adalah 89%. Kedua kesimpulan yang bisa kita ambil adalah metode Monte Carlo ini dapat melakukan prediksi penjualan dan pendapatan pada produk cat atau produk yang lainnya. Kemudian metode Monte Carlo ini memudahkan untuk penyediaan stok barang. Jadi karena kita mengetahui prediksi permintaan pasarnya itu sekian buah, maka kita atau pimpinan dari perusahaan bisa mengambil kebijakan untuk penyediaan stok barang sehingga perusahaan tidak akan mengalami kerugian, malah mengalami keuntungan. Namun di sini terdapat beberapa kekeliruan dalam paper ini. Entah salah papernya atau mungkin salah saya di sini. Tadi terdapat yang pertama itu untuk pembulatan ya, pembulatan angka itu terdapat sedikit perbedaan dengan yang saya kerjakan. Kemudian di sini ada akurasi 84,3%. Itu tidak dijelaskan si data tahun 2017 itu dan 2018 itu tidak disertakan data realnya karena di sini hanya dicantumkan data realnya itu tahun 2016, sedangkan yang 2017 ini hanya prediksi saja dan tidak dicantumkan data real 2017, sehingga kita belum bisa mengambil validasi dari data tersebut. Ternyata setelah saya lihat-lihat 84,3% ini diperoleh dari 75 dibagi 89 dikali 100%,
dan 11.250.000 dibagi 13.350.000 dikali 100%. Dan itu menurut saya bukan merupakan sebuah akurasi produk penjualan ya, karena harusnya akurasi produk penjualan itu prediksi sesuai tidak sama data real yang kaleng terjual pada tahun 2017. Di sini prediksi itu 12, misalnya di bulan Januari pada tahun 2017. Nah, seharusnya alangkah lebih baiknya apabila dicantumkan juga data real tahun 2017 untuk penjualan kaleng di bulan Januari. Seperti apa? Apakah sesuai atau mungkin lebih sedikit atau mungkin lebih banyak? Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.